ketiga adalah paparan materi webinar oleh narasumber. Selanjutnya adalah nanti kita buka forum tanya jawab untuk peserta webinar. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita awali acara ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, kami dari panitia memiliki 2 bait pantun untuk seluruh peserta webinar yang luar biasa pada siang hari ini. Ketupat rendang nikmat, Nian. Makan sepiring, manalah cukup. Selamat datang di Waikanan, bumi elok 1000 curug. Satu lagi ya Bapak Ibu, ini spesial untuk kita semua dan untuk Pak Sepka tentunya Bapak yang sudah semangat siang hari ini mendampingi kami di sini. Jadi yang tadinya lelah pulang sekolah, tentu saja waktunya rehat tapi masih semangat karena melihat Pak Sepka hadir di sini, melihat Pak Ketua PGRI hadir di sini, dan Bapak Ibu guru semua yang luar biasa ini jadi semangat semua. Satu lagi bait pantun untuk kita semua yang luar biasa. Kelapa jajar berbuah lebat. Petik satu, dibuat es. Mari belajar guru-guru hebat. Semoga kita semua sukses. Amin. Amin ya Allah, semoga kita sukses semuanya. Dan kita luruskan hati, satukan niat bahwa kita hadir hari ini di sini dalam keadaan sehat ini, tentu saja merupakan rahmat Allah yang luar biasa. Mari kita menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu sebenarnya adalah sepanjang hayat. Artinya jangan mengatakan sudah tua, sudah cukup ilmunya. Insya Allah ilmu itu selalu ada yang baru. Jadi menuntut kita untuk selalu menuntut ilmu. Dan bismillah semoga ini bermanfaat dan menjadi lilah dan barokah. Amin. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita dengarkan sambutan dari Bapak Aan Primadona Roja MPD selaku Ketua PGRI Kabupaten Waikanan. Kepada beliau kami persilakan. Monggo Pak Aan, silakan. Izin Pak Sekdin, Pak Novian, izin kedengaran suara saya Bu Mudiatun. Kedengaran Pak, jelas Pak. Baiklah, terima kasih atas ruangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kami pun. Ya pun. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan, Bapak Septa Muktamar, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Yang saya hormati Ibu Mudiatun, Ketua MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia jenjang SMP Kabupaten Waikanan. Yang saya hormati Bapak Novia, SPD, Pioneer Assembler Edu sebagai narasumber pada kegiatan webinar kita pada hari ini. Yang pastinya sahabat saya, kawan-kawan saya, guru-guru baik yang dari Kabupaten Waikanan maupun yang di luar Kabupaten Waikanan yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya Bapak Ibu, Bapak Sekdin, pembawa acara, mohon izin dulu kalau di PGRI ini sebelum mengadakan rangkaian kegiatan ada yel-yelnya Bapak Ibu. Nah, yel-yelnya ketika saya ngomong hidup guru, Bapak Ibu mau mengatakan hidup dengan tangan kanan mengepal ke atas. Kemudian saya katakan hidup PGRI, Bapak Ibu guru juga mengatakan hidup. Kemudian saya mengatakan solidaritas, Bapak Ibu juga menjawab dengan yes, kemudian tangan ditaruh di dada. Mungkin kita mulai Bapak Ibu ya untuk yel-yel PGRI. Sebelumnya mohon izin Pak Sekdin, Pak Novian, kita mulai. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Hidup. Solidaritas. Hidup. Yes. 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 Tepuk tangan buat kita masing-masing.
Bapak Ibu Guru, peserta webinar, Itu lama guys. dan Sedot ya. Bapak Sedin, kemudian trainer yang saya hormati. Dalam hal ini PGRI Kabupaten Waikanan menyambut baik kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk mengembangkan mutu dan kualitas guru saat ini. Terkhusus di guru-guru, sahabat-sahabat saya yang ada di Kabupaten Waikanan. Karena mau tidak mau pada hari ini kita harus beradaptasi dengan kemajuan yang namanya teknologi dan informasi. Ditambah lagi dengan masa pandemi ini, Bapak Ibu kita ketahui bahwasanya penggunaan alat teknologi sangat meningkat baik layanan-layanannya. Bagaimana kita sebagai guru harus memahami, mengetahui, mengikat erat kita dalam menggunakan alat teknologi dan informasi. Kemudian anak-anak kita juga harus kita berikan edukasi juga tentang teknologi dan informasi. Kemudian dengan kemajuan teknologi dan informasi ini juga Bapak Ibu Guru, banyak hal-hal atau metode-metode cara atau strategi dalam rangka meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar kita dengan yang sangat efektif dan sangat baik dalam rangka menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita. Dengan adanya alat teknologi, Bapak Ibu Guru beserta dengan media-media lainnya tentunya menunjang kapasitas Bapak Ibu Guru dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar di sekolahan. Kemudian dengan adanya kegiatan webinar pada hari ini, webinar Assembler Edu membuat media pembelajaran interaktif yang diselenggarakan pada tanggal 30 dan 31. Kemudian ada tugas terstruktur dengan metode kegiatan yang lebih mendalam. Tentunya harapan kita semua di sini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dalam memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru dalam rangka mengadaptasi kemajuan dari teknologi kita pada hari ini. Saya sangat terima kasih sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kabupaten Waikanan dalam hal ini merespon kegiatan-kegiatan yang sifatnya menunjang perkembangan dan kemajuan Bapak Ibu Guru. Hal ini terlihat dari adanya Bapak Kepala Dinas sangat respon, kemudian memberikan amanah kepada Pak Sekdin, Bapak Sekta Muktamar, kemudian saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, kemudian trainer kita Bapak Novia, terima kasih Pak sudah bisa ikut serta bersama guru-guru yang ada di Kabupaten Waikanan dalam memberikan atau meng-share ilmu pengetahuan pada kami semua, kemudian MGMP Bahasa Indonesia dalam hal ini Ibu Mujiatun beserta kawan-kawannya. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya juga memberikan informasi tetap di suasana pandemi ini Bapak Ibu Guru yang namanya kesehatan dan keselamatan itu merupakan hal yang utama. Artinya bagaimana Bapak Ibu Guru kembali ke unit sekolah masing-masing tetap memberikan edukasi tentang protokol kesehatan yang baik. Bagaimana itu dapat menjadi bagian atau kebiasaan baru bagi kita semua, baik kita sebagai guru maupun anak-anak yang ada di sekolahan, dengan tetap memberikan mencuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Kemudian memastikan bahwa kita semua telah melakukan vaksin. Itu saja dari saya. Sebelum saya tutup juga, saya juga ada pantun seperti Ibu Mujiatun, jalan-jalan ke Putri Malu, ada juga curug bangsa di kasur. Bapak Ibu guru hebat yang keren, ayo kita tingkatkan mutu dan kualitas guru di Kabupaten Waikanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak An, luar biasa pantunnya, sambutannya. Kami tambah semangat ini siang hari ini. Alhamdulillah syukur. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Sepka Muktamar, Sarjana Ekonomi MM. Kepada Pak Sepka kami persilakan. Monggo Pak. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu Mujiatun selaku moderator, Bapak pemateri ya Pak Novia, kemudian Pak Aan selaku Ketua PGRI Kabupaten Waikanan.
Sebelumnya Bu, kayaknya saya baru pertama kali nih bergabung dengan keluarga besar MGMP, kemudian keluarga besar PGRI. Sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan bagi kami sudah diajak, kemudian bergabung bersama-sama dalam hal ini. Mungkin ini acara perdana bagi kami untuk ikut mendampingi, kemudian juga ikut serta. Tapi tentu tidak elok rasanya kalau kami sebenarnya juga tidak memperkenalkan diri. Jadi kami perkenalkan Ibu ya. Baik Pak, monggo Pak, silakan Pak. Baik, nama saya Septa Muktamar Bu. Kebetulan ini Pak Aan, kawan-kawan semua para peserta webinar. Saya kebetulan baru ditugaskan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini sekitar 2 minggu kalau tidak salah, dan baru efektif ya bertemu Bapak Ibu pada kesempatan hari ini. Jadi memang ya kedepannya tentu sinergi antara Dinas Pendidikan, kemudian kawan-kawan PGRI, Dinas Pendidikan dan lainnya itu harus tetap diteruskan, dan mohon bantuan dan kerjasamanya. Semoga apa yang kita lakukan ini juga dapat bermanfaat, berguna, sehingga juga dapat memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua juga akan kami sampaikan bahwa memang permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Macia Feli, karena kebetulan ada tugas di luar kantor sehingga mengamanahkan kepada kami untuk mewakilkan beliau dalam rangka membuka acara webinar pada siang hari ini. Kami, tapi saya tidak ada pantun loh Bu dan Pak Aan, karena saya sebenarnya belum siap juga untuk berpantun. Tapi saya mendengarkan pantun sampaikan tentu membuat kita bersemangat ya dalam hal meningkatkan mutu pendidikan perikanan, kemudian dalam hal juga mengikuti acara pada siang hari ini yang tadi sampaikan. Sebenarnya ini jamnya istirahat, tapi oke lah, dengan semangat itu hari apapun, waktu apapun, baik pagi, siang atau sore, kita anggap adalah pagi. Jadi kalau pagi kita bersemangat, maka pada waktu apapun ya kita anggap ini adalah pagi hari untuk menambah semangat kita, begitu ya Pak Aan. Saya akan membacakan sambutan dari Pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Waikanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, tapi pun. Ya pun. Ya pun. Yang terhormat Pak Aan Prima Dona Rosa, Pendidikan Ketua PGRI Waikanan. Yang saya hormati Ibu Muntiatun, SPD, selaku Ketua MGMP Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Waikanan. Bapak Novia, SPD, sebagai trainer assembler IDU atau sebagai narasumber, kemudian Bapak Ibu guru hebat, kepala sekolah, para mahasiswa, peserta webinar yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya kita dapat mengikuti acara webinar assembler IDU membuat media pembelajaran membuat media pembelajaran interaktif yang diselenggarakan oleh MGMP Bahasa Indonesia, SMP dan PGRI Kabupaten Waikanan dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan berbahagia ini, saya menyampaikan terima kasih kepada MGMP Bahasa Indonesia, SMP dan PGRI Kabupaten Waikanan yang telah menginisiasi kegiatan ini. Semoga dapat menjadi wadah bagi guru-guru di Kabupaten Waikanan khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan kemampuan guru dan membuat media pembelajaran berbasis IT. Sehingga kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru akan lebih menarik dan bermakna bagi peserta didik. Salah satunya yaitu dengan cara mengikuti webinar ini. Sehubungan dengan hal tersebut,
saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat, kepala sekolah, dan para mahasiswa yang telah hadir pada webinar hari ini. Harapan saya, Bapak dan Ibu, dapat mengikuti kegiatan ini dengan saksama hingga selesai. Sehingga Bapak dan Ibu dapat memperoleh ilmu, pengetahuan, dan manfaat dari kegiatan ini. Yakni dapat membuat media pembelajaran interaktif, berbasis 3D, dan augmented reality atau IR yang menarik dengan aplikasi Assembler Edu. Pada akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar Assembler Edu membuat media pembelajaran interaktif kami buka secara resmi. Saya ketok ya Bu. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga webinar ini dapat berjalan lancar, bermanfaat, dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga guru-guru di Kabupaten Waikanan dan Indonesia umumnya makin cakap dan terampil dalam memanfaatkan IT untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Selamat mengikuti webinar dan semoga sukses. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oh Pak. ya, mohon izin nanti kami Pak. mohon izin ya kami tambahkan, mungkin nanti kami secara pasif mungkin tidak mengikuti acara sepenuhnya karena ada beberapa tugas juga yang harus kami selesaikan. Nah, kami mohon Baik Bapak, siap. undur diri terkait tapi nanti ya kami akan juga mencoba semaksimal mengikuti, tapi bila nanti saya meninggalkan tempat ya mohon untuk dapat dimaklumi. Terima kasih ya Bu. Baik. Siap, terima kasih Pak. Baik Pak. Pak Septa, terima kasih banyak sudah memberikan support kepada kami, sudah memberikan motivasi untuk kami semua hari ini, dan sekaligus sudah membuka acara ini. Terima kasih banyak kami ucapkan, begitu juga kepada Pak Aan, terima kasih sudah hadir Pak Aan. Terima kasih juga kepada Pak Novia, ini khususnya narasumber kita pada siang hari ini, sehingga kegiatan kita ini bisa jalan hingga selesai nanti. Terima kasih banyak Pak Novia sudah berkenan membantu kami hadir di antara kami di Waikanan ini. Pak Septa, kami ini berjauhan semua Pak Septa. Jadi Pak Novia ini narasumber yang sudah mendukung kita untuk turut memajukan pendidikan di Waikanan Pak. Ini luar biasa Pak Novia. Ini memfasilitasi semuanya Pak hingga ini kegiatan ini terlaksana. Jadi atas bantuan beliau dan sekaligus beliau siap menjadi narasumber pemateri hari ini semuanya disiapkan oleh beliau. Terima kasih banyak Pak Novia sudah berkenan. Ini Pak Novia di Bandar Lampung Pak Septa ini posisinya. Jadi kami semua berjauhan dan Pak Aan di Baradatu, kemudian saya di Banjit, Pak Septa sendiri di Belambangan Umpu ya Pak ya sekarang? Ya. Sedang di Belambangan Umpu. Dan tentunya seluruh peserta ini ada di seluruh Indonesia Pak. Awalnya kami ingin mengadakan khusus MGMP Bahasa Indonesia, khusus Mapel Bahasa Indonesia. Namun alhamdulillah PGRI melalui Pak Aan mengajak jangan hanya Mapel Bahasa Indonesia, media pembelajaran ini bukan hanya untuk bahasa Indonesia Pak, tapi untuk semua guru bahkan untuk dosen dan mahasiswa. Oleh karena itu Pak Aan menyarankan kepada saya dan kami di MGMP Bahasa Indonesia, kita rangkul semua, kita ajak semua guru-guru di Waikanan. Alhamdulillah akhirnya bekerja sama dengan PGRI. Setelah itu ternyata Pak Kadis, mengapa harus hanya guru di Waikanan? Guru di Lampung kita ajak semua. Siapa tahu ingin belajar juga yang ada di daerah lain. Saya siap, kata beliau begitu. Saya usahakan besok bisa membuka acara itu. Namun ternyata karena sesuatu dan lain hal, tentu saja sinyal dan situasi kondisi di Jakarta tidak memungkinkan. Karena beliau sedang ada kegiatan di Jakarta, ya Pak Septa ya, begitu menurut beliau.
Dan akhirnya Bu. alhamdulillah Pak Septa bersedia untuk membuka kegiatan ini. Jadi tidak masalah Bapak Ibu peserta webinar siang ini tidak mengurangi semangat karena Pak Septa juga dengan luar biasa mendukung kita dan memotivasi kita untuk melaksanakan kegiatan webinar ini hingga selesai. Insya Allah kami laksanakan selama 4 hari ini Pak. Jadi hari ini baru teorinya saja, pengenalan saja. Besok kita baru praktek itu bagaimana mengawalinya dan seterusnya supaya nanti guru-guru ini benar-benar bisa memproduksi media pembelajaran interaktif, maka akan kami lanjutkan insya Allah nanti tanggal 6 dan tanggal 7 Pak Septa mohon izin ya. Mudah-mudahan peserta ini tetap semangat hingga selesai. Ya, dan benar-benar bisa membuat media pembelajaran yang seperti kami harapkan. Begitu Pak An, jadi mohon tetap dukungannya untuk seluruh peserta ini. Bapak Ibu semangat ya, kita mulai hari ini, insya Allah kita lanjutkan besok, dan masih ada 2 lagi nanti pas kita di bulan suci Ramadan, insya Allah amal ibadah kita akan berlipat ganda karena menuntut ilmu di bulan Ramadan. Insya Allah seperti ini. Rabbal alamin. Semuanya, ya. Terima kasih Pak Novia sekali lagi ya yang sudah mendukung acara ini. Hayo Bu Muji, hayo pasti Bu Muji bisa, ayo kita gandeng PGRI dan sebagainya tuh Pak Septa dan Pak An, beliau ini luar biasa sekali. Terima kasih banyak saya ucapkan dan seluruh peserta. Ini luar biasa Pak Septa, di awal ekspektasi kami hanya 100, makanya serta-merta tadi Pak An seharusnya Zoom ya, kita tetap pakai Meet, ternyata yang daftar sudah menembus angka 200. Dan alhamdulillah dari Waikanan ini yang mendominasi karena memang kita tuan rumah penyelenggaranya Pak An. Tadi sudah saya kirimkan ke Pak An ya laporannya bahwa hampir 80% pesertanya dari Waikanan ya Pak An. Selebihnya adalah dari Provinsi Lampung, ada dari Tanggamus, kemudian dari Lampung Timur, dari seluruh kabupaten di Provinsi Lampung ini hadir gitu. Ada yang ikut, bahkan ada dari luar Lampung ya Pak An. Ini insya Allah sahabat-sahabatnya Pak An ini dari seluruh Indonesia, alhamdulillah mendukung dan ikut serta dalam kegiatan ini. Dan di sini juga saya lihat banyak para master assembler yang turut mendukung kegiatan kita Pak Septa, Pak An. Jadi yang hadir di sini bukan hanya peserta, namun para master assembler lebih dari 10 orang hadir di sini. Ini diantaranya tadi sudah masuk ada Pak Fitrianto, kemudian ada Pak Tri Gusema Putra, dan yang lain-lain masih banyak ya Pak Novia ya, sudah masuk di room kita ini turut mendukung kegiatan kita. Artinya kegiatan kita ini benar-benar direspon dengan positif Pak Septa dan Pak An oleh seluruh peserta, bukan hanya di Waikanan tapi bahkan di luar Provinsi Lampung. Alhamdulillah syukur, saya ucapkan terima kasih, ini spesial untuk para peserta, luar biasa. Selanjutnya kita ke materi ya Bapak Ibu, pasti penasaran ini untuk para peserta, seperti apa sih media pembelajaran interaktif AR ataupun 3D yang sudah kami sampaikan. Ini tentu saja para peserta sudah tidak sabar lagi. Mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber luar biasa kita ini, masih muda tapi energik luar biasa dan tentu saja prestasinya pun luar biasa. Namun beliau tadi sudah pesan, Bu Muji tolong jangan disebutkan semua prestasi saya. Padahal saya inginnya menyebutkan semua supaya guru-guru muda di Waikanan ini tersulut ya Pak An ya istilahnya PGRI. Terdobrak ya. Iya. Terdobrak semangatnya supaya ikut semangat seperti Pak Novia. Pak Novia ini seusia anak saya yang pertama, tapi luar biasa. Begitu juga dengan yang sudah senior. Saya sudah 50 Bapak Ibu. Nah, artinya jangan sampai tadi saya menyebut Pak Novia, kemudian yang seusia saya terus kita udah senior, nggak usah lagi semangat ngapain untuk apa? Oh masih. Ya, saya 58 Ibu Muji. Nah, ini master kita, Master Juliati ini dari Pekanbaru ya, Master? Iya, Riau. Dari Riau, alhamdulillah dari Riau sudah 58, beliau ini pengawas luar biasa tapi masih belajar, ikut belajar kita hari ini. Jadi
mengapa kita tidak? Nah, seperti itu. Alhamdulillah syukur. Kita berkenalan dulu dengan narasumber kita, Pak Novia. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Pak Novia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, ini luar biasa nih. Tadi malam begadang sampai pukul 23 dengan saya ini untuk prepare kegiatan ini, tapi ternyata sahabat kita yang namanya Sinyal itu susah diajak kompromi. Alhamdulillah masih sehat, segar bugar meskipun tadi baru pulang dari sekolah dan siap memberi ilmu kepada kita, berbagi ilmu, pengalaman, motivasi, dan tentu saja inspirasi yang kita sebut gratis tips ya. Alhamdulillah ini Pak Novia sudah meluangkan waktu buat kita. Baik, nama beliau adalah Bapak Novia SPD. Saya contek dulu ya, nanti takut salah menyebutkannya. Ya, nama beliau tuh simple sekali, sesimpel orangnya, karakternya simple, enak gitu ya, diajak kerjasama luar biasa. Iya, saya belum pernah jumpa sekalipun, tapi sudah connect luar biasa begitu, sampai beliau siap membantu saya di sini dan rekan-rekan semua di Waikanan. Jumpa belum pernah, tapi sudah terbaca. Dari namanya yang simple, singkat, padat, dan jelas ini, seperti bahasa Indonesia ya, orangnya juga nggak ribet-ribet. Ayo Pak, monggo, silakan. Ya, namanya Novia SPD, Bapak unit kerjanya beliau ini sebagai guru di SMP Negeri 42 Bandar Lampung. Prestasi beliau itu banyak sekali, tapi beliau tadi sudah pesan jangan banyak-banyak, nanti waktunya habis. Cukup 4 saja Bapak Ibu ya, saya sampaikan beliau adalah juara 1 nasional kompetisi 1000 guru pionir virtual reality batch 2 tahun 2020. Mohon tepuk tangannya buat narasumber kita yang luar biasa ini. Masih muda Bapak Ibu ya, malu saya sama beliau ini, banyak belajar. Kalau malam-malam saya ganggu waktunya, harusnya untuk istri dan anaknya, ini saya privat terus ya. Udah tua tapi bawel ini sama Pak Novia. Mohon maaf ya Pak Novia ya, Ibu ini udah tua tapi maunya pengen tahu, jadi suka gangguin. Alhamdulillah diganggu dengan rela hati, katanya begitu, mudah-mudahan begitu. Itu prestasi pertama. Yang kedua, beliau ini adalah pendekar VR dari Lampung, pendekar virtual reality. Pendekar itu insya Allah singkatan, bukan pendekar seperti Wiro Sableng dan lain-lain, tapi ini singkatan dari pendidik apa ya Pak Novia ya? Pendidik, mohon Pak Novia penjelasannya. Pendekar ini kependekan dari pendidik Kabupaten Kota. Oh iya, pendidik kabupaten kota yang sudah apa Pak ya? Yang sudah berhasil di bidang virtual reality, kurang lebih seperti itu. Jadi guru yang sudah merupakan trainer dari virtual reality atau VR. Insya Allah seperti itu. Kemudian yang prestasi ketiga, beliau ini adalah sebenarnya master, tapi beliau tidak mau disebut master assemblers di Certificate Educator. Kemudian beliau juga merupakan distributor dan trainer assembler edu. Sudah banyak sekali prestasi beliau ini, alhamdulillah. Namun dari sekian banyak ini, yang paling berkesan buat saya adalah moto beliau ini, mendidik sepenuh hati, bergegas meraih prestasi, bekerja menginspirasi. Tepuk tangan buat beliau, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita bisa terinspirasi oleh beliau ini, oleh prestasinya, semangat kerjanya, dan motonya. Ini izin Pak Novia ya, nanti Ibu ATM ya motonya. Ibu pinjam ya untuk menyemangati, untuk membuat trigger guru-guru di Waikanan. Jadi kita semua sebagai guru saat ini harus mendidik sepenuh hati. Ya, kalau ada sertifikasi itu Sepertinya sinyal di rumah Bu Muji agak
terganggu ya Bapak Ibu, mohon dimaklumi lah. Begini jika kita melaksanakan kegiatan dengan mode online ada keterbatasan yang memang tidak bisa kita pungkiri ya. Di masing-masing wilayah mempunyai koneksi yang berbeda-beda. Mungkin kemarin lancar, hari ini bisa saja sulit sinyalnya karena kondisi hujan dan lain sebagainya. Suara saya terdengar ya Pak Aan ya? Terdengar, ya. Siaran Pak. Bu Muji tadi sepertinya keluar ya, terlempar sinyalnya tidak stabil. Jadi izin mohon maaf, saya langsung saja ambil alih karena waktu juga sepertinya sudah jam 2 dan mudah-mudahan materi ataupun penyampaian hari ini bisa mengawali kegiatan kita selama 4 hari ini. Yang pertama saya hormati Pak Kadis Kabupaten Waikanan yang diwakili oleh Pak Sekta Tamar selaku Sekretaris Dinas Kabupaten Waikanan. Saya hormati Pak Aan Primadona selaku Ketua PGRI Kabupaten Waikanan yang luar biasa support sekali dengan kegiatan-kegiatan di Waikanan. Saya berbincang-bincang dengan Bu Mujiatun, luar biasa. Terima kasih Pak Aan atas segala motivasi dan juga kontribusi, juga banyak sekali yang dilakukan terutama di Kabupaten Waikanan, khususnya di Lampung dan Indonesia untuk seluruhnya. Izin Bapak Ibu, saya menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Bu Muji tadi mungkin agak berlebihan ya. Jadi hanya mungkin prestasi-prestasi yang saya dapatkan itu hanya sebatas kebetulan saja, tidak secara spesifik bahwa itu adalah kemampuan ataupun keahlian yang saya miliki yang terlalu berlebihan, hanya mungkin kebetulan saja. Dan di sini kegiatan kita pada webinar ini, saya katakan bahwa webinar ini adalah webinar series. Jadi kita laksanakan selama 4 hari, jadi mudah-mudahan dengan waktu 4 hari itu kita bisa setidaknya nanti mengenal dan juga mampu untuk membuat sebuah media interaktif bagi siswa-siswa kita khususnya nanti. Jadi 4 hari ini kita manfaatkan dengan baik untuk bisa memiliki kemampuan itu. Dan jangan takut Bapak Ibu, saya juga bukan yang memang dari basic komputer, saya juga bukan yang pintar komputer, tetapi tetap bisa membuat media pembelajaran yang menyenangkan, yang interaktif, karena memang media ataupun platform assembler yang akan kita gunakan, akan kita lihat sekarang ini itu sangat simpel. Jadi tidak perlu khawatir di awal, ini buat media interaktif sepertinya susah dan sebagainya. Itu tidak ya, saya katakan begitu. Bapak Ibu semua bisa membuat, Bapak Ibu semua bisa mengeksplornya dengan baik, dengan mudah. Jadi tidak terlalu sulit. Bisa pakai handphone, bisa pakai laptop, pokoknya luar biasa bisa kita aplikasikan dengan mudah. Siswa juga nanti ketika melihat hasil karya kita, hasil media yang kita buat juga cukup menggunakan handphone, jika tidak memiliki laptop juga bisa. Jadi tidak ada keterbatasan yang bisa menghambat kita untuk menyebarkan ataupun menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis 3D augmented reality assembler ini. Nah, tentunya Bapak Ibu bertanya-tanya, apa sih assembler, media seperti apa sih assembler itu? Kita akan coba lihat bagaimana sebenarnya apa yang akan kita pelajari dalam 4 hari ke depan. 4 hari ke depan seperti apa, itu akan kita coba lihat. Bu Muji sudah masuk, Bu Muji? Suara saya terdengar jelas ya Bu Muji ya? Terdengar jelas Pak, mohon maaf tadi sempat terpental. Oh iya ya Bu. Izin share screen Bu, dan mohon untuk Bapak Ibu peserta semua saya mohon izin untuk share screen, dan juga jika Bapak Ibu ada yang di
tengah-tengah penjelasan saya ada yang mungkin tiba-tiba ingin bertanya, itu bisa langsung tanpa harus formal ya, Bu Muji ya, boleh ya? Boleh, silakan Pak. Iya, boleh. Tanpa harus formal bisa hidupkan mic-nya, hidupkan tidak unmute ya, langsung bertanya sehingga apa yang ingin ditanyakan nanti langsung sampai gitu. Nanti kalau nanyanya nanti malah pada lupa kan. Ya. Jadi kita betul buat Pak, ini aja Pak ya. Nanti langsung raise hand aja Pak ya, hidupkan mikrofon, boleh langsung tanya Bapak Ibu, kita santai saja, kita webinar, sebenarnya bukan webinar, kita ini workshop ya Pak Novia ya. Ya, jadi kita buat nyaman saja, silakan nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan langsung raise hand dan hidupkan mikrofon, nanti langsung akan direspon oleh Pak Novia. Monggo Pak, lanjut Pak. Ya Bu, benar begitu. Jadi kalau khawatirnya kalau nunggu saya selesai memaparkan ada terjadi penumpukan pertanyaan begitu, penumpukan pertanyaan dari satu orang yang mungkin punya antusias yang tinggi untuk mengetahui media ini. Jadi boleh Bapak Ibu, kita tidak perlu terlalu formal lah ya, anggap saja kita sedang berbincang-bincang biasa. Jadi suasananya cair, tidak terlalu tegang, sehingga Bapak Ibu bisa nyaman, saya juga ikut nyaman, dan apa yang kita ingin ketahui mengenai assembler ini bisa tersampaikan dengan baik. Tentunya. Harapannya itu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah bisa atau sudah memahami, sudah bisa dan memahami materinya, nanti Bapak Ibu bisa mengaplikasikan ini tidak hanya setelah kegiatan ini selesai begitu, tapi juga mohon izin sebentar, saya tutup. Ya. Oke, jadi tidak hanya dalam kegiatan webinar ini selama mungkin 4 hari, tapi juga harapannya setelah Bapak Ibu mendengarkan materi ini dan juga mengikuti membuat proyek, terus dikembangkan untuk medianya lebih baik lagi dan bisa diaplikasikan tentunya di sekolahnya masing-masing, sehingga tidak hanya sebatas 4 hari kita belajar lantas setelahnya kita tidak gunakan lagi itu. Harapan saya tidak begitu. Jadi terus kita explore. Mudah-mudahan 4 hari ini sebenarnya tidak cukup untuk waktu yang kita gunakan dalam membuat media yang baik, media yang benar-benar support dengan siswa kita. Jadinya kita ya harus ada bimbingan-bimbingan lain. Tentunya di baik kanan ada Bu Mujiatun, mungkin bisa hubungi saya secara pribadi, atau ada teman-teman dari assembler, master assembler certified educator yang juga tergabung, bisa kita berkolaborasi dan terus membimbing Bapak Ibu semua sampai bisa. Jadi jangan hanya sebatas di webinar kali ini saja, terus kita kemudian ilmu yang kita dapatkan tidak diterapkan, itu mudah-mudahan tidak seperti itu. Begitu Bu Muji, saya izin share screen Bu Muji ya. Silakan Pak, lanjut. Baik, apakah sudah terlihat Bu Muji? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, terima kasih. Saya ingin awali dengan pengenalan assembler EDU ini dulu. Terlihat ya Bu Muji ya? Kelihatan Pak. Iya. Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya nih, apa itu augmented reality yang kita bahas dari awal? Mungkin dari sejak Bapak Ibu mendaftarkan diri, memutuskan untuk ikut kegiatan ini, bingung nih, apa sih augmented reality? Mungkin ada yang sudah paham, ataupun ada yang memang benar-benar baru kali ini mendengar. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau kita sering pakai handphone dan sebagainya, ada yang ini kacamata ini ya, Bapak Ibu ya, semacam seperti filter ya, filter kacamata itu adalah bagian dari virtual. Nah, ketika kita mengoperasikannya dengan membuka kamera dan melihat layar smartphone, terdapat objek animasi yang seolah-olah memang ada di depan mata kita. Nah, itulah kita tanpa sadar sudah menggunakan AR atau augmented reality pada kehidupan sehari-hari. Ini di kalangan anak-anak ini sudah sering sekali ini menggunakan seperti ini ya Bu Muji ya. Anak-anak kita luar biasa aktif
gitu, menggunakan sosial media dan juga Main game, Pak. main game dan sebagainya seperti ini sudah biasa bagi anak-anak. Jadi kita guru juga harusnya sudah terbiasa. Nah, AR ini memungkinkan kita untuk menggunakan objek virtual yang seakan berada di depan mata dan juga menyatu dengan kita gitu. Jadi seolah-olah memang kacamata ini benar-benar ada di anak ini gitu ya, di anak ini. Seolah-olah seperti itu. Nah, itulah yang kita sebut dengan augmented reality. Nah, untuk pengertian umumnya, augmented reality itu adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Nah, sedangkan Assembler itu sendiri adalah platformnya, Assembler educator ya, atau kita bilang edukasi atau pendidikan. Sehingga Assembler ini bisa kita gunakan dalam dunia pendidikan. Nah, Assembler Edu ini adalah platform yang memungkinkan kita untuk membuat kegiatan belajar yang lebih interaktif. Jadi di situ interaktif. Interaktif dikatakan interaktif itu ketika siswa mampu untuk menggunakan media yang kita buat itu secara mandiri. Jadi kalau seperti kita nonton video, kita buat video pembelajaran, kemudian siswa hanya sekedar menonton, itu tidak bisa dikatakan bahwa itu interaktif. Tapi bagaimana ketika siswa itu melihat, memegang, menggunakan ataupun memutar-mutar benda itu, walaupun secara virtual itu bisa kita kategorikan dalam interaktif. Inilah kelebihan dari Assembler ini. Nanti siswa bisa interaktif. Ya, sesuai dengan tema kita pada webinar ini, membuat media interaktif. Jadi medianya yang akan kita gunakan adalah media interaktif. Dan kolaboratif. Kolaboratif berarti bisa berkolaborasi. Serta menyenangkan tentunya dengan 3D dan AR. Gitu. Jadi 3 dimensi itu lebih nyata. Gitu ya. 3 dimensi itu seperti kita melihat dunia nyata. Kalau misalnya hanya sekedar video, mungkin itu 2 dimensi sehingga anak-anak kurang tertarik dan juga penyampaian materi yang disampaikan itu kurang mengenal lah di hati siswa. Tapi mudah-mudahan dengan kita gunakan assembler yang berbasis 3D, 3 dimensi ini nanti akan membuat siswa lebih tertarik dan kegiatan yang kita lakukan di kelas maupun di luar kelas itu akan tergolong menyenangkan. Nah, mengapa teknologi AR ini penting sih di dunia pendidikan gitu ya? Ini adalah salah satu ya 3 manfaat utama. Sebenarnya ada manfaat-manfaat lain-lain yang tidak kita sadari, tapi yang terutama adalah 3 ini. Nah, yang pertama itu membantu siswa memahami mata pelajaran yang kompleks seperti sains yang mudah dipahami melalui contoh visualisasi secara langsung. Tetapi sebenarnya penggunaan AR menggunakan assembler ini tidak hanya pada mata pelajaran sains, bisa saja bahasa Inggris, bisa saja bahasa Indonesia, agama, dan yang lain. Bahasa Arab pun bisa. Nanti mungkin kita akan coba tampilkan beberapa contohnya begitu. Nah, AR juga meningkatkan rentang pemahaman siswa dibandingkan dengan pengajaran 2 dimensi. Nah, memungkinkan siswa untuk meningkatkan keterampilannya dan membuat pembelajaran menjadi interaktif. Membuat pembelajaran menjadi interaktif, jadi pembelajaran menjadi lebih interaktif. Selain dari hanya sekedar memahami apa yang dijelaskan oleh guru, di sini juga sebenarnya siswa bisa kita ajak nanti. Kita ajak untuk siswa membuat sebuah project, sebuah karya assembler. Jadi ketika anak itu sudah membuat sendiri, bukan gurunya yang membuat, saya yakin anak itu akan lebih memahami. Karena dengan membuat media itu, siswa itu akan berpikir dengan sendirinya. Misalnya seperti membuat sebuah kubus misalnya. Jadi dia sebelum dia buat kubus, dia akan tahu dulu kubus itu apa, misalnya kan. Jaring-jaring kubus itu seperti apa. Ketika dia membuat sebuah jaring-jaring kubus, dia harus memahami dulu kubus itu seperti apa, jaring-jaring kubus seperti apa, bagaimana sebenarnya perubahan dari jaring kubus itu menjadi jaring-jaring kubus penampilannya. Jadi dia lebih mengeksplor dirinya untuk itu ya, untuk membuat sebuah media itu. Tapi itu mungkin tingkatannya akan lebih dalam jika yang penting kitanya dulu, gurunya dulu yang harus bisa. Nah, ketika gurunya sudah bisa, nih tinggal kita
coba terangkan dengan siswa, siswa sudah bisa membuat itu akan lebih mempermudah kita dalam menjelaskan sebuah materi. Dan pasti lebih mengena ke siswa seperti itu. Karena mereka yang buat sendiri itu medianya gitu ya. Kemudian mengapa harus menggunakan Assembler Edu yang jelas berbasis visual? Dengan secara tidak langsung bahwa dengan berbasis visual itu siswa akan lebih tertarik, memperjelas hal abstrak. Jadi hal-hal abstrak bisa kita jelaskan dengan menggunakan Assembler Edu. Nah, bayangkan ketika kita akan menjelaskan sebuah lapisan bumi, apakah kita harus membelah bumi? Itu tidak mungkin kan? Atau kita ingin menjelaskan tentang kodok misalnya. Di dalam kodok itu ada apa dan sebagainya gitu. Dalam kodok itu ya. Tidak mungkin kita bisa membawa kodok itu ya secara langsung ke kelas, walaupun tapi itu kurang efektif sih. Jadi makanya kita gunakan Assembler Edu sebagai medianya gitu. Kemudian kumpulan objek 3D-nya tanpa batas, jadi banyak sekali objek 3D yang ada di Assembler ini. Bahkan jika Bapak Ibu sudah ke tahap-tahap yang lebih tinggi, kita bisa upload sendiri 3D yang kita inginkan begitu. Nanti mungkin di hari esok akan dijelaskan oleh Bung Uji juga bagaimana sebenarnya apa saja objek 3D yang akan ada di Assembler atau nanti kita lihat secara langsung. Menginspirasi kreativitas. Nah, seperti tadi menggunakan Assembler Edu ini ada interaktivitinya, ada banyak sekali komponen di dalamnya yang bisa menggali kreativitas si guru tersebut atau siswa yang menggunakannya. Gitu. Jadi yang terakhir adalah kemudahan aksesnya. Mengapa dikatakan mudah? Mudah sekali Bapak Ibu. Di zaman sekarang siapa yang tidak punya handphone Android ya begitu? Atau anak di sekolah kita pun mayoritas bisa dikatakan 80% itu sudah punya handphone gitu. Jadi dengan menggunakan handphone kita bisa mengakses Assembler Edu. Tahu yang punya laptop bisa gunakan laptop. Jadi sangat tidak terbatas. Kalau misalnya kita merasa laptop kita laptop lama, kita bisa menggunakan website untuk membuat sebuah proyek dalam Assembler Edu. Tidak harus menginstal begitu. Jadi mudah sekali, sangat mudah. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu, dengan segala keterbatasan yang kita miliki, pasti kita bisa membuat sebuah media yang lebih aktif. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan dari Assembler Edu itu sendiri. Nih ada Miss Mona Hosnini dari Mesir yang menerapkan Assembler Edu di kelasnya di sana di Mesir. Ada di Uni Emirat Arab, ada di juga Spanyol, Amerika Serikat ya begitu. Dan Assembler Edu ini kan tidak hanya platform yang bergerak di Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi sudah kalau tidak salah sudah 64 negara yang menggunakan Assembler Edu ini. Lebih hebatnya lagi Bapak Ibu, Assembler Edu ini bukan diciptakan oleh orang-orang luar negeri, tapi benar-benar asli orang Jawa Barat gitu. Pemuda-pemuda yang sangat inspiratif bagi kita sih selaku Dewan Guru. Mereka yang masih muda, masih sangat luar biasa gitu, bisa menciptakan sebuah platform yang bisa dikenal di seluruh dunia gitu ya, sudah 64 negara. Jadi luar biasa sekali bagaimana sebenarnya potensi dari anak-anak kita ya yang akan kita bimbing di sekolah itu sebenarnya banyak sekali di Indonesia yang sangat berpotensi untuk bisa kita kembangkan kemampuannya. Nah, itu bagaimana penjelasan mengenai Assembler Edu itu. Sedikit mungkin saya coba share screen lagi mengenai bagaimana sih Assembler Edu itu ya, contoh dari pembelajarannya. Jadi kalau hanya sekedar melihat-lihat, oh itu gimana sih apa gitu ya, jadi belum ada gambaran dari Bapak Ibu. Kita akan coba tampilkan bagaimana contoh-contoh media pembelajaran yang sederhana gitu.
Muji, masih ada Bu Muji, suara saya terdengar ya? Masih Pak. Siap, lanjut. Tolong dibantu Bu Muji, jadi jangan seolah-olah saya berbicara sendiri, khawatir pada tidur ada. Enggak, Pak. Ya Bapak Ibu yang lain itu Udah, boleh kita. ini peserta terpesona Pak, jadi betul-betul sedang terpana ini menyimak. Lanjut Pak. Aduh, saya kira pada tidur kan, aduh, nanti saya mendongeng. Udah. Jadi begitu Bapak Ibu ya, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh bisa langsung unmute saja. Jadi kita buat webinar ini saya cair mungkin, jangan sampai terbebani dan terlalu formal, tidak enak ya begitu. Nah Bapak Ibu, ini proyek-proyek yang sudah pernah saya buat lumayan banyak ya. Jadi coba kita request apa ini Bu Muji, pelajaran apa Bu Muji kira-kira yang mau ditampilkan. Tapi saya juga belum semua yang saya buat. Pelajaran Bahasa Inggris IPA lah ya. dulu apa Pak ya? Gimana? Bahasa Inggris, oke, yang ada hubungannya dengan bahasa ya. Ya, Ya, bahasa silakan. Inggris lah ya. Yang notabene bahasa Inggris itu kan susah sebenarnya. Susah membuat medianya begitu maksudnya. Membuat media. Betul, betul. Karena berbasis teks ya. Iya benar. Tapi dengan assembler ini mau pelajaran apa aja, BK pun ya, kita bisa buat pelajaran BK gitu dengan assembler. Jadi tergantung imajinasi dari Bapak Ibu ini. Saya yakin Bapak Ibu punya imajinasi yang luar biasa gitu, yang lebih hebat dari saya atau dari teman-teman master assembler di Indonesia khususnya gitu ya. Jadi dengan imajinasi masing-masing itu akan menghasilkan karya yang masing-masing gitu. Ini saya coba buka dulu, mudah-mudahan jaringannya bagus, tidak terkendala, sehingga langsung bisa kita nikmati nih penjelasannya. Nanti kalau suaranya tidak terdengar, mohon ini ya dikonfirmasi Bu Muji. Siap Pak Novia, masih terdengar dengan jelas. Ini salah satu karya saya yang bisa dibilang sangat sederhana sekali, tapi ternyata diambil oleh assembler menjadi salah satu topik di assembler gitu. Saya tergugah juga gitu untuk lebih giat lagi dalam membuat sebuah media, karena dengan dukungan teman-teman dan juga yang dimotivasi terus oleh pihak assembler. Kelihatan ya Bu Muji ya? Kelihatan Pak, jelas Pak. Jadi di sini saya ingin mengajarkan tentang bahasa Inggris. Karena ini untuk materi SD Bapak Ibu ya, materi SD nih. Jadi saya nggak bisa buat media yang terlalu rumit, karena ini memang untuk anak-anak SD. Khawatirnya penyampaian materi dari media yang kita buat justru malah mengarah ke hal lain jadi sehingga kita buat sesimpel ini. Ini tentang buah-buahan, dalam bahasa Inggrisnya fruits katanya, seperti itu ya. Bahasa Inggris ini Bu, ini Miss Nia dari Tanggamus ya. Ada saya lihat hadir ya. Benar. Nah ini salah satu media sederhana sekali, bagaimana ada media yang seperti ini. Jadi dengan media assembler ini, siswa nanti bisa kita ajak untuk mengenal bahasa Inggris dengan vocabulary fruits gitu, yaitu buah-buahan ya. Nah di situ juga ada buah-buahan apa saja yang akan kita kenali nih. Ini ada lemon, ada pear atau jambu air, ada banana pisang, ada Disney strawberry gitu ya. Gitu. Jadi simpel sekali. Di situ sudah ada asetnya di assembler itu. Tapi media ini apakah interaktif? Ya, interaktif begitu ya. Apa sih yang membuat media ini interaktif? Kalau saya klik atau nanti siswa bahkan yang klik ini, dia akan langsung memutar. Oh, ini nih lemon seperti ini. Wah, langsung turun sendiri. Saya klik lagi lah. Nah, ini lemon. Oh iya, lemon. Ini lemon bentuknya seperti ini ternyata. Saya klik banana. Ya seperti itu ya. Kemudian strawberry. Nah, begini muter-muter begitu ya, Bapak Ibu. Kalau saya next, ini akan ada pembelajaran lain di sini. Sebenarnya sama saja. Hanya saja di sini ada penambahan nama teks, 3D text namanya.
Kalau kita klik banana, oh banana itu yang mana sih? Oh banana ini pisang. Oh saya baru tahu kalau banana itu pisang, kata anak-anak gitu kan. Paling tidak itu yang kita harapkan dari anak-anak. Pir ini apa sih? Pir. Nah, pir itu jambu air. Kalau di kampung saya namanya jambu air itu Bu Muji. Di Waikanan namanya jambu air juga ya Bu Muji ya. Dalam bahasa Inggris pir. Strawberry. Tulisan strawberry itu rumit sekali. Strawberry. Kita kalau bacanya strawberry kan. Padahal tulisannya strawberry. Jadi ya inilah lemon. Lemon ini apa sih? Oh lemon gitu. Saya sering lihat ini di pinggir jalan kata anak-anak. Oh itu yang disebut dengan lemon. Nah itu kurang lebih bahasa Inggris yang bisa dikenalkan kepada siswa SD dengan waktu yang sebentar kita kenalkan kepada siswa, tapi sudah mengena gitu di siswanya. Atau pelajaran lain misalnya pelajaran IPA lah misalnya, saya coba yang ini kayaknya kalau nggak salah ini IPA misalnya. Jadi begitu Bapak Ibu kurang lebih media yang akan kita buat dalam 4 hari ini ya, 4 hari ya Bu Muji ya. 4 hari ini media yang akan kita buat yang seperti itu. Ini agak berat kayaknya 16 aset. Tapi mudah-mudahan tidak berat dan lancar gitu. Jadi ini pelajaran apa ini? Pelajaran IPA kalau tidak salah ya saya buat itu tentang gaya magnet. Jadi kembali lagi bahwa assembler edu ini bisa digunakan dalam mata pelajaran apa aja gitu ya. Pak saya ngajar di sekolah itu TK loh Pak atau PAUD gitu. Apa yang bisa saya tawarkan dari assembler ini untuk mengajarkan PAUD? Itu banyak sekali Bapak Ibu. Di dalam assembler ini ada banyak sekali, nanti kita tampilkan sedikit ya bagaimana gambaran assembler, aset-aset 3D yang ada di assembler itu yang berkenaan dengan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan mungkin di dunia perkuliahan. Nah ini adalah salah satu materi IPA yang mengenai gaya magnet. Kalau kita klik start, itu akan ada suaranya. Dengar nggak suaranya Bu Muji? Belum Pak. Oh nggak terdengar ya? Iya, suara dari assemblernya belum terdengar. Oh nggak ada ya, berarti ini harus saya stop share screen. Sebentar Pak Novia, suara Pak Novia rada-rada ada echo menggema gitu. Oh menggema, iya memang kalau kita kita gunakan share screen dan menampilkan audio di laptop begitu Bu Muji. Oh jadi menggema. Karena ada dua device yang bertabrakan. Saya coba share screen-nya, hentikan share screen dulu. Kita pakai share screen tab saja. Jadi gitu salah satunya Bu Muji. Kalau kita saya tadi gunakan seluruh layar untuk share screen. Jadi kadang kalau seluruh layar itu kita tampilkan, itu suara dari apa yang kita tampilkan nggak tampil. Tapi kita coba pakai tab, pakai tab atau pakai ini jendela. Itu mudah-mudahan nanti bisa. Saya bagikan dulu. Ini ada yang baru masuk. Kelihatan Bu Muji ya? Belum, masih proses. Proses. Oke, ya. Sudah kelihatan Pak. Sudah tampil. Oh iya, alhamdulillah kalau sudah tampil. Sepertinya kalau gaya magnet tadi yang IPA agak berat ya. Saya coba yang simpel-simpel aja ini tentang matematika. Kebetulan nih mata pelajaran saya matematika. Bapak Ibu guru SD, Pak saya ini guru SD loh Pak, mana bisa Pak buat begituan. Jangan khawatir Bapak Ibu, di assembler ini guru apa saja bisa asal mau belajar. Ini saya coba tampilin nih mata pelajaran matematika di SD yang mungkin sangat simpel sekali nih. Tapi kalau bagi anak-anak di TK mungkin atau SD sangat bermanfaat bagi mereka begitu. Jadi kadang kan sesuatu hal kecil yang kita anggap itu kecil bagi orang lain mungkin itu besar sekali dan sangat bermanfaat.
Jadi apa yang kita buat harus kita benar-benar syukuri. Nah, ketika ini saya ingin mengajarkan pada siswa SD misalnya tentang mengenal angka, misalnya mengenal angka dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih apa ya, bisa dibilang lebih interaktif. Ketika saya play, nah suaranya ada ini Bu Muji? Belum, Oh, tidak ada juga. belum kedengaran Pak. Oh, Orang keras apa ya? Coba lagi Pak. coba saya play lagi ya. Ya, Ini udah besar sekali Bu Muji. Masih belum kedengaran ya? ada samar-samar. Mungkin karena Ibu nggak pakai headset kali Pak. Oh, Tadi iya. Kalau Bapak Ibu yang lain kedengaran nggak ini suaranya? silakan aktifkan mic-nya Bapak Ibu. Tolong Ya, tapi kecil, Pak. Oh, Kalau- kecil ya. Beneran. Samar, Pak. Samar. Ya. Kecil Pak suaranya. Kecil sekali ya. Kalau suara Bapak beneran halus sekali. Terima kasih Bu. Ya, ini kurang lebih gambarannya gini, ketika saya play itu akan ada suara Bapak Ibu, suara menjelaskan apa sih media yang kita gunakan ini, sembari ini ada yang muncul-muncul nih, ada angka 1, 2, jadi siswa nanti akan kita ajak mengenal angka-angka ini. Nah gitu, ketika kita klik start muncul, nah angka ini, ketika saya klik angka 1, Mas, belum ada. suaranya. Gimana Bu? Suaranya makin sayup-sayup. Oh, maksud saya. Suara saya apa suara ini? Suara. Liar-liar. Kalau suara Bapak halus, bagus. Suara video bagus. Suara ininya ya Bu ya, apa namanya, Ya. proyeknya yang nggak terdengar ya. Tapi kurang lebih gini gambarannya sebenarnya. Kalau Bapak Ibu. Banyak kok, Pak. Kalau yang membuat sendiri gitu. Ketika kita klik 2 ini, 2 gitu, ada gitu. Pak Novia, Iya Bu. nanti di grup share aja ini apa iya. videonya ini. Jadi kan bisa apa membuka sendiri-sendiri sehingga nanti kedengaran suaranya pas Pak Novia pencet gitu kan, angka 1 gitu. Kalau di sini Iya, boleh, suaranya boleh, Bu. kecil, tidak kedengaran. Boleh. Nanti Ya, mungkin karena jaringan juga ya. Iya, jaringan begitu. Ya, nanti Jadi, kita share di grup. iya benar, konsepnya itulah gitu. Jadi paling tidak di sini anak mengenal yang ingin saya tawarkan kepada anak-anak itu, ketika dia memahami ini angka apa sih, ini huruf apa gitu ya. Ketika mereka saya pencet lah gitu. Ketika dipencet sama dia ada 1. Oh ini yang dikatakan teman-teman 1. Ketika klik 6 gitu, ketika ketik 10 gitu. Oh begini gitu. Jadi mungkin dengan cara-cara seperti inilah bagaimana siswa kita akan lebih tertarik gitulah, kurang lebih Bapak Ibu. Harapannya seperti itu gitu dengan media ini. Tapi tentunya untuk membuat media-media ini kita membutuhkan bimbingan yang intensif ya, tidak hanya dalam satu kali pertemuan langsung kita bisa gitu, sepertinya akan sulit. Ini ada yang raise hand ini, silakan Bu Boji, mungkin Bu Ayu. Ya Bu betul Ayu. Pak, ini dari tadi sudah ada yang raise hand. Ada siapa Bu Ayu Sri Wahyuni, silakan Bu Ayu untuk mengaktifkan mikrofonnya. Bu Ayu Sri Wahyuni, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang disampaikan untuk narasumber, silakan diaktifkan. Tuh, Bu Ayu ini Sri ada juga Wahyuni. the Lux Indo. Oke, Bu Ayu belum ada, ini ada Bu Noper Aripa. Ada Bu Noper Aripa, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan Bu Noper ya, Noper Aripa. Ada, silakan Bu Noper untuk langsung bertanya. Belum ada respon, kita ada Pak I Ketut Kantia. Silakan Pak Ketut Kantia untuk menghidupkan mic-nya.
Ya, Pak Ketut. Pak Ketut Kantia, monggo. Ada yang mau ditanyakan, Pak Ketut? Mungkin kepencet paling Bu Muji. Pencet ya. Paling ya, nah, nggak apa-apa. Masih nanti ada kita satu lanjutkan lagi, kalau Pak. ada lagi. Ya, boleh, Bapak atau Ibu ya? Deluxe Deluxe Indo. Indonesia ini. Deluxe Indo ya. Ini dari Bandung nampaknya. Silakan Bapak atau Ibu ya. Oke, kalau Silakan. sembari menunggu, kita lanjutkan aja ya. Kita lanjutkan, Bu Muji. Saya Baik, coba mungkin terpencet ya. Silakan Pak Novia untuk saya lanjutkan share screen saya. Izin, mohon maaf Bapak Ibu. Saya coba bagikan dulu share screen-nya. Kelihatan belum, Bu Muji? ya, sudah Pak, sudah kelihatan. Ya. Saya coba masuk dengan device yang lain lah ya. Kita coba gunakan handphone nih. Kalau tadi kan kita pakai apa ya? Pakai laptop. Saya coba pakai handphone. Saya coba sambungkan dulu. Handphone saya masukkan dulu. Pak Novia, ini Pak Ketut Kantia angkat tangan lagi, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Ya, Ketut Kantia. boleh. Pak Ketut Kantia. Silakan. Hidupkan mikrofonnya, Pak. Pak Ketut, monggo. Oke. Pak Ketutnya masih belum bisa bergabung, Pak. Lanjut. Ya, kita lanjut ya, Bu ya. Monggo, Pak. Silakan, Pak. Saya coba kecilkan dulu. Saya sudah gabung dengan dua device ini, Bu. Saya gunakan handphone, saya gunakan laptop. Suaranya biasanya semua dikerahkan ya, Pak. Biasanya suaranya jadi dua device ini agak menggema ini, Bu. Ya, Bu ya. Iya, tidak apa-apa, Pak. Mohon maaf, Masih jelas, Pak. mudah-mudahan enggak apa ya, enggak mengganggu hikmatnya kegiatan kita. Sebentar, ini coba bagikan layar. Saya setting tadi nggak boleh ada yang bagikan layar karena memang tadi ada yang bagikan layar, takut ada yang bagikan layar lagi. Iya, siap, Pak. Nah, share screen saya menggunakan HP sudah kelihatan ya, Bu. Kelihatan, Pak. Nah, jadi kita bisa menggunakan Assembler Edu ini menggunakan handphone. Bapak Ibu silakan masuk ke Play Store ya. Boleh sembari dicoba Bapak Ibu biar nanti kita enak gitu. Bisa langsung Bapak Ibu di rumah masing-masing bisa langsung coba. Play Store di Play Bapak Store Ibu silakan HP-nya diaktifkan, ikuti Pak Novia. Ini buka Play Store ya Pak Novia ya. Ya benar, yang bisa lah ya. Bisa kalau Bapak Ibu yang menggunakan handphone lagi mungkin kesulitan ya bisa nanti coba nanti. Tapi kalau bisa coba bareng-bareng ya kita bareng yuk. Ya, HP 2 ya, besok ya. Harus pakai HP 2 ya berarti. Ya kalau kita sedang pakai laptop bisa ikuti Pak Novia pakai HP-nya. Tapi kalau sedang mengikuti ini pakai HP tidak bisa Bu Sriwati. Ya tidak apa-apa, simak aja dulu besok ya Pak Novia ya. Iya bisa nanti setelah kegiatan. Unduhnya besok Bu Sri. Bisa coba. Ya udah, kata dulu aja petunjuknya. Ya boleh. Nanti ada rekamannya juga ini kegiatan ini. Dulu aja. Kalau Bapak Ibu ketinggalan mungkin tadi ada yang lagi masak dulu, atau yang lain baru bisa gabung di tengah. Ya mudah-mudahan jika tidak ada kendala ini ada rekamannya. Jadi Bapak Ibu tinggal diketikkan saja tulisannya Assembler gitu ya. Assembler di Play Store, ASSEMBLR, Assembler. Itu kalau kita search, kita cari
itu akan muncul seperti ini. Nah, yang logonya seperti ini. Kelihatan ya Bu Muji ya? Kelihatan Pak, jelas. Ya. Itu punya saya udah ada tulisan buka itu, karena memang udah pernah saya install gitu. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum install, tinggal diklik install, ditunggu nanti bisa dipakai. Nah, sambil menunggu itu saya coba buka karena kebetulan punya saya udah saya install nih di HP. Saya buka ya. Oke, ini ada loading seperti ini, biasanya ini lagi download asetnya. Kita akan coba gunakan HP kita atau nanti boleh siswa yang menggunakan untuk melihat project apa yang bisa kita lihat. Saya di sini akan men-scan ya Bapak Ibu. Men-scan ini kan di bawah, paling bawah itu ada 5 menu. Ada home, explore, scan, AI group, dan profile gitu kan. Kita pakai yang scan yang paling tengah. Kita klik yang scan. Ketika sudah kita buka, kita klik yang scan, itu nanti akan apa ya? Akan tampil menu scan. Scan itu seperti apa? Sama seperti ketika kita scan barcode QR gitu ya Bu, Bapak Ibu ya. Tapi ini dalam versi AR, versi assembler. Nah, biasanya muncul seperti ini. While using this app gitu ya. Nah, nggak usah dibaca-baca, langsung saja klik OK. Nah ini gini Bapak Ibu nih, keluar saya ya. Jadi saya akan men-scan sebuah media yang namanya ini ada kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan. Gambar kodok. Ada kakak ya? Ada saya, ada gambar kodoknya itu, cahayanya agak ini. Ketika saya masukkan atau saya arahkan ke dalam AR custom marker, namanya AR ini custom marker ya, AR marker, ini namanya AR marker, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Bisa kelihatan ya Bu Muji ya. Ada kodok ya, ada kodok. Oh, tuh, kodoknya kalau saya buat seperti ini lebih kelihatan. Ini Bapak Ibu bisa saya perbesar. Nah, gitu. Aduh, kegedean. Bisa kodoknya bisa keluar dari laptop, dari HP. Saya coba taruh kodoknya ini mana tadi, hilang. Nah, kodoknya saya agak giniin. Saya taruh di atas laptop. Nah, ada kodok di atas laptop. Nah, ini agak susah sedikit. Ya, kurang lebih beginilah Bapak Ibu ya. Biasanya ini bisa kita tarik, ya, taruh di atas laptop gitu. Ini mungkin karena device yang saya gunakan banyak sekali, jadinya tidak ini support. Nah di bawahnya kelihatan ya Bu Media ada ProKit Bearskin gitu ya, ada tulisan ya, kan, Pak. Nah ini kalau selain kodoknya ini muncul gitu kan, selain kodoknya muncul ketika kita scan menggunakan AR marker, itu bisa ternyata kita desain ketika kita klik next itu akan muncul hal lain dari kodok ini. Coba saya klik next. Nah, seperti ini. Ada apa ya, peredaran darah kalau tidak salah ini ya. Guru biologi lah yang paham sekali. Saya matematika ini Bu Muji, nggak terlalu paham. Nah, ini ya ada warnanya, warna merah itu kalau tidak salah peredaran darah dari kodok. Kalau saya klik lagi next, itu waduh ini bagian-bagian dari kodok. Bisa digedein dikit, apa sih di dalamnya tuh. Ada ususnya kodok kayak gini, usus kodoknya bisa diputar-putar. Nah, ya begini. Kecil lagi bisa. Terus kalau saya klik lagi yang next keempat, munculnya apa ya? Nah, oh ini jantungnya nih lagi berdetak. Berdetak-detak jantungnya. Nah, begitu. Jadi luar biasa Bapak Ibu, mungkin anak-anak kalau bisa melihat seperti ini, khususnya guru SD atau guru TK nih kalau mau menjelaskan sesuatu hal,
anak-anak disuruh scan langsung bisa melihat kayak begini, mungkin bayangan saya gitu, bayangan saya anak-anak akan jingkrak-jingkrak gitu. Ngelihat kodok bisa dipegang-pegang sama mereka, bisa diputer-puter sama mereka, ini kodok matanya gede banget gitu kan, kurang lebih bisa digedein sama mereka, dikecilin, bisa diletak-letakkan di tempat lain lah, lebih begitu. Nah, itu bisa langsung Bapak Ibu lakukan sebenarnya, bisa langsung Bapak Ibu lakukan dengan cara men-scan media assembler yang apa namanya yang kita miliki. Coba masuk lagi ke ininya Bu, mana ya tadi ya, masih kelihatan share screen saya ya Bu ya? Masih. Saya malah bingung ini cari ini saya di mana lagi tadi. Google Meet-nya. Ini mana ya? Udah banyak layar dibuka. Malah bingung sayanya jadinya. Saya coba tutup semua. Nah, keluar jadi kan. Nah, gitu. Coba saya share screen, Bapak Ibu bisa apa ya? Yang udah install, Bapak Ibu yang udah menginstal aplikasi assembler di apa tadi Play Store, silakan Bapak Ibu scan dengan cara yang sama yang saya lakukan tadi. Tinggal buka saja itu, buka assemblernya tadi dibuka, kemudian Bapak Ibu bisa scan ini dan melakukan apa yang saya lakukan tadi. Bapak Ibu yang baru pertama kali lihat juga langsung bisa menggunakan. Silakan Bapak Ibu, boleh dicoba nih. Sudah saya tampilkan ininya, apa namanya, gambar dari AR markernya. Ya kelihatan Bu Muji ya? Kelihatan Pak. Bu Muji juga bisa. Masih loading Pak. Loading. Iya, HP-nya yang untuk scan-nya masih jalan. Ada Bapak Ibu yang apa ya, yang sudah bisa, coba komen Bu ya, Bu Muji ya, nggak apa-apa ya, komen di komentar ya. Ya boleh, silakan. Yang sudah berhasil, mungkin bisa ketik angka 1 mungkin. Pak, Ya. nggak bisa ya, nggak bisa ke download di ininya ya, kenapa Pak? Di mananya Bu? Ini ntar mana ya? Tidak, ininya di keterangannya tidak dapat menginstal assembler. Coba lagi. Ya Bu, di handphonenya Bu ya? Iya, kenapa Pak? Itu biasanya terkendala masalah klasik, masalah RAM. RAM-nya nggak cukup. Jadi solusinya adalah Ibu bisa uninstall beberapa atau satu aplikasi yang mungkin tidak terlalu digunakan, gitu. Misalnya. Misalnya kayak apa ya, yang mungkin nggak biasa digunakan, terus bisa Ibu install. Misalnya di bawaan dari HP-nya ada TikTok-nya nih, misalnya TikTok-nya dibuang gitu. Itu karena biasanya masalah RAM. Solusinya adalah apa namanya, uninstall beberapa aplikasi yang tidak digunakan. Bapak Ibu yang lain mungkin? Pak Novi, gambar yang bisa di-scan itu apa yang cuma produk dari assembler aja itu, Pak? Oh, begini Bu, saya coba kodoknya udah nggak ada lagi Bu ya? Saya coba langsung jawab. Masih, oh ya. Iya Pak. Jadi ini kan salah satu produk yang dibuat oleh assembler ya, yang kodok ini assembler yang buat gitu Bu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau buat sendiri, itu bisa. Namanya adalah IR marker nih. Kelihatan nggak Bu? Ibu? Kelihatan Bu? Iya, kelihatan. Ya? Oke, alhamdulillah kelihatan. Coba kontrol dulu. Ini adalah bagian dari studio assembler Word yang saya punya atau akun yang saya miliki. Di bagian project ini di bawahnya ada AR marker. Ini ada 2 Bapak Ibu, ada 2
ada dua custom marker yang sudah pernah saya buat sendiri, Bapak Ibu, saya desain sendiri. Jadi jawabannya adalah kita yang sudah menginstal assembler ataupun sudah menggunakan assembler di studio web itu bisa menggunakan ini apa namanya AR marker yang kita buat sendiri, tidak hanya yang dimiliki oleh assembler gitu Bapak Ibu. Silakan nih, ini buatan saya sendiri Bapak Ibu. Kalau mau coba scan yang tadi kan kodok, nah yang kali ini tumpeng Ya, gitu. Pak. Saya buat tumpeng gitu kan. Jadi kalau Pak Novia, ya Bu, ulangi lagi Pak Novia tadi langkah-langkahnya untuk scan tadi, buka assembler apa, terus kemudian gimana gitu. oh ya boleh. Saya Masih ada masuk, yang bingung ini. saya masuk ke HP dulu ya Bu, karena HP-nya Iya, udah tadi di-download kan tadi. yang sudah mendownload ya, Oh, yang sudah download. yang belum kan belum bisa, yang sudah berhasil mendownload assembler ya Pak ya. Ya, benar. Kemudian buka assemblernya, terus gimana, ini masih ada yang bingung nih. Ini udah berhasil tapi masih bingung kayak mana ini. Nah betul, sudah ada yang berhasil mengunduh dari Play Store, namun Belum untuk bisa scan. menyekannya itu Ya. klik yang mana Ya. gitu deh. Kita coba pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Ya, kan Saya ini coba. rata-rata pemula Pak Novia, kalau iya, yang Pak. untuk di way kanan ini baru kenal hari ini, jadi masih bingung. Iya benar Bu Muji, nggak apa-apa. Ya, ini Itu masih ada yang on proses, masih mendownload. Oke Ibu, Bapak nggak masalah. Kalaupun belum bisa menginstal hari ini, masih ada waktu nanti malam dan besok. Bapak Ibu yang penting Oke. HP-nya disisakan ya, jangan full. Kalau full tidak bisa mendownload. Memorinya tidak cukup. Kelihatan ya Bu Muji? Kelihatan Pak? Jadi kalau kita udah install Bapak Ibu, kita udah install di HP, itu akan muncul sendiri di sini, namanya assembler, logonya seperti ini. Kalau kursor saya kelihatan nggak Bu Muji? Kelihatan Pak? Kelihatan ya. Ya. Kursornya mengarah ke assembler nih. Assembler ya. Oke. Bapak Ibu yang Tinggal- udah ada, udah download itu, kemudian klik ya Pak ya, assemblernya ya. Tinggal diklik aja, itu akan diarahkan ke menu utama ini namanya. Nah Menu ya, utama kelihatan. assembler di HP. Nah, di bagian pertama ini Bapak Ibu ada home, kemudian ada explore, dan di yang tengah nomor 3 ini scan. Nah, jadi tinggal klik saja scan ini. Ketika kita klik, itu kita akan diarahkan ke apa ya, flashing namanya ini, loading ya bahasanya. Loading, kemudian muncul pasti seperti ini. Kemudian kita oke saja. Muncul seperti ini. Seperti kita mau foto gitu ya. Mau moto, mau motret. Nah, di sini kita harus siapkan media ataupun AR marker yang akan kita scan. Jadi saya siapkan dulu nih. Ini nih tadi di sini. Kemudian saya siapkan ya. Sudah ada tumpengnya buatan saya sendiri ini, Bapak Ibu. Nah, tapi kalau buatan sendiri itu biasanya nggak bisa langsung scan. Nggak bisa langsung scan. Kita harus, kalau beda dengan kodok tadi udah dibuat oleh assembler langsung, ketika kita scan itu langsung bisa. Tapi kalau misalnya buatan sendiri, itu kita harus cari dulu siapa yang buatnya gitu. Kebetulan yang buat saya sendiri. Boleh diikuti Bapak Ibu. Di sini kan keluarnya kayak begini ya. Terus Bapak Ibu pilih yang type the username itu, yang ada tulisan type the username. Kita coba klik, munculnya seperti ini. Bisa Ibu Bapak Ibu ketikkan seperti ini. Akun saya Novia 59 kalau tidak salah. Kalau sudah diketikkan kita pilih OK. Nah, kita tunggu pencarian dari akun yang kita punya. Nah, ini muncul foto saya. Kalau sudah muncul foto saya tinggal diklik. Oke, ini berarti kita sudah menganalisis bahwa si Novia tadi sudah membuat AR marker ini. Nah, ini flashing.
Nah, ini jadinya. Nah, saya buat di sini tumpengnya. Oh, nah begini Bapak Ibu. Saya buat sederhana ini untuk contoh. Ada tulisan tumpeng. Kalau mau lihat dari atas bisa, tinggal diklik yang horizontally. Kemudian vertically ini juga bisa, vertikal atau horizontal bisa diubah-ubah Bapak Ibu. Mau dikecilin banget, digedein juga bisa. Nah, itu cara scan-nya Bapak Ibu. Gimana Bu Muji, ada yang ini lagi? Atau ada yang masih bingung? Boleh langsung disampaikan aja Bapak Ibu. Ya boleh Bapak Ibu, tanya boleh, silakan. Nanya Pak Novia. Ya, silakan. Silakan Bu Kurnia. Apa bedanya Pak Novia kita membuka Silakan scan Bu ya? Kurnia. Iya. Apa bedanya kita membuka yang scan itu dengan assembler edu dengan assembler saja? Itu bagaimana membedakannya ya? Apa bedanya? Apakah sama saja untuk fungsinya atau gimana Pak? Nah, untuk assembler itu yang kan kalau di Play Store itu ada 2 aplikasi yang dibuat oleh si assembler itu. Ada yang namanya assembler yang barusan kita gunakan. Itu assembler saja. Ada yang namanya assembler edu gitu. Yang assembler itu fungsinya lebih ke men-scan, kemudian kita kalau mau buat project sendiri menggunakan handphone itu pakainya assembler. Ini misalnya. Tapi kalau assembler edu itu lebih ke seperti kelas assemblernya sendiri. Jadi khusus untuk penggunaan dari kelas assembler. Karena di dalam assembler ini sudah didesain juga seperti Google Classroom. Kalau saya coba tampilkan ini, tapi tidak usah ditampilkan lah ya, nanti teman-teman pada yang baru bingung kan? Oh ya benar. Kurang lebih gitu gambarannya misalnya. Nah, beda antara assembler dan assembler edu. Kalau assembler edu itu lebih ke kelasnya, kelas assembler. Ketika kita klik assembler edu di Play Store, itu lebih mengarah ke kelas assembler. Tapi kalau assemblernya aja itu lebih ke desain assemblernya. Dan ini Pak, Pak Novia, kemarin kan diminta Bu Anita ya, waktu dia di London kemarin, siapa yang menampilkan kirim link. Jadi lalu aku ngirim link waktu itu dari assembler edu kalau nggak salah ya. Nah, link dengan assembler sendiri yang link dari assembler itu berbeda. Bedanya di mananya ya? Apa bukanya, place-nya, apa bagaimana itu kalau menurut Pak Novia? Ya terjawab Bu, tergambarkan lah ya. Jadi gini Bu, antara link yang disediakan oleh assembler edu dengan link yang ada di studio assembler itu memang berbeda. Kalau yang disediakan oleh assembler edu itu dia lebih ke nanti mengarah langsung ke kelas assembler dia ketika kita bagikan. Tapi kalau assembler studio dia langsung buka project itu secara langsung gitu. Jadi lebih cepat sebenarnya. Lebih mengarah langsung ke titik berat dari assembler itu. Project yang kita buat langsung ngarah gitu. Karena kalau link yang kita gunakan ini dia memang terhubung ke assembler ini studio. Baik itu menggunakan handphone ataupun menggunakan laptop, dia otomatis langsung mengarah ke studio.assemblerword.com gitu misalnya. Oke, baik Pak Novia, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab ya. Iya. Gimana Bapak Ibu yang lain mungkin sudah yang sudah berhasil. Sudah Bu. Sambil yang bisa. Ada Pak Ketut Kantia lagi raise hand ini. Pak Ketut mungkin ada yang mau disampaikan. Pak Ketut Kantia. Saya coba tampilkan juga yang kodok tadi ya Bapak Ibu ya. Oh ya. Kelihatan itu ya? Kelihatan. Bapak Ibu sudah ada yang berhasil
Nah, yang berhasil gini aja Bu, biar kita bisa lihat berhasilnya, di screenshot kirim di grup WA gitu, biar kita bisa lihat. Ya, Bapak Ibu, kita hari ini dan besok memiliki door prize ya Pak Novia ya. Ya benar, surprise khusus Ya, untuk dari hari Bu ini Mujia tuh. satu yang sudah berhasil mengirimkannya akan mendapatkan satu door prize dan masih ada beberapa Nah, door prize buru-buru untuk Bapak Ibu. besok. Ayo, buru. Silakan Bapak Ibu yang sudah berhasil menginstal assemblernya di HP tadi, silakan scan gambar kodok yang ditampilkan oleh Pak Novia di layar, kemudian silakan screenshot dan kirim ke grup. Boleh di grup ACW Kanan atau AC Bandar Lampung ya Pak ya? Assembler Lampung ya? Iya. Silakan boleh dikirim di grup mana aja silakan. Belum ada yang ngirim. Silakan Bapak Ibu ya. Yang paling cepat. Oh iya siap, saya pantau. Silakan Bapak Ibu yang sudah. Kurang jelas gambar kodoknya. Kurang jelas. Gambar kodoknya kurang jelas Pak. Coba saya stop share screen. Share screen aja Pak, supaya kodoknya kelihatan besar. Oke, mohon maaf bentar. Silakan Bapak Ibu yang sudah berhasil mengunduh aplikasi assemblernya tadi di HP. Bapak Ibu silakan scan gambar kodok yang ditampilkan oleh Pak Novia di layar. Sudah kelihatan Bapak Ibu jelas? Kodoknya udah jelas, silakan di scan menggunakan aplikasi tadi yang di HP. Yang sudah berhasil. Assembler Lampung lagi mengetik. Lagi ngirim nih paling itu. Silakan yang sudah berhasil screenshot kemudian segera kirim. Yang terkirim ke grup paling cepat akan mendapatkan sebuah door prize. Door prize hari ini. Nah, sudah ada yang kirim tuh, Bu. Tahu dapat door prize kayak gini tadi laptopnya dipakai ya. Bu Rahayana Jaila, Bu Rahayana. Dari Banjit mana? Banjit. Iya Pak, hadir. Siapkan besok masih ada banyak door prize lagi dari panitia. Besok pakai laptop jangan. Males buka laptop tadi, Bu. Iya. Kirain cuman materi doang yang diberi. Enggak, webinar kita tidak hanya mendengar tapi sambil belajar. Terima hadiah. Ada door prize. Ya, besok masih ada Bu Sri. Silakan besok. Bu Rahayana Jaila yang paling duluan tuh. Adakah di room? Sudah ada yang masuk Pak Novia? Ada. Hari ini satu atau dua Pak Novia door prize-nya? Satu aja dulu ya. Satu aja dulu Bu. Supaya lebih semangat pesertanya besok, kita kasih besok yang lebih banyak lagi. Ya Bu Rahayana Jaila itu yang paling pertama. Hadir Pak. Nah itu hadir tuh. Nanti bisa hubungi Bu Muji ya mungkin ya. Siapa yang paling duluan? Atas nama Bu Rahayana. Ya, Bu Rahayana nanti di grup bisa japri saya Bu Rahayana. Siap Ibu. Ya, ini ada ya Bu Rahayana Jaila. Dari mana Bu Rahayana? Dari Bombana Ibu, Sulawesi Tenggara. Luar biasa Bu Rahayana dari Sulawesi ya. Rahayana, Bu Rahayana ya, dari Sulawesi Tenggara, Pak. Bu Rahayana ya? Iya, dari Bombana. Sulawesi. Subhanallah, Bu. Pak, gambar kodoknya tadi mana ya? Sulawesi Tenggara. Putus-putus, Bu. Sinyalnya. Dari Sulawesi Tenggara, luar biasa Bu Rahayana, selamat barakallah. Mudah-mudahan
Baik. Terima kasih, Bu. Ya, mudah-mudahan nanti hadiahnya bermanfaat ya, Ibu. Insya Allah akan dikirim segera. Tolong. Siap. Selamat Ibu yang dari Sulawesi Tenggara. Siap. Ya. Selamat jauh sekali nih dari Sulawesi Tenggara ya. Luar biasa dapat door prize hari ini dan Ibu masih banyak lagi door prize besok ya dan 2 hari yang akan datang. Jadi kita 4 hari ini kita adalah workshop. Jadi sampai benar-benar bisa membuat project nantinya dan bermanfaat untuk pelajaran kita di kelas insya Allah. Jadi ayo ikuti terus sampai hari terakhir ya. Dan masih banyak door prize lagi ya Pak Novia ya. Door prize yang lain masih ada. Ya, tetap semangat diikuti. Gimana nih Pak Novia? Waktu kita sudah lewat 2 menit. Tidak terasa ya. Boleh Bu. Ya itu Bapak Ibu ya, kurang lebih di hari pertama ini kita berusaha untuk coba mengenalkan assembler itu seperti apa gitu kan, terus pemanfaatan dari assembler itu gambarannya seperti apa gitu. Ini kan baru kita coba tampilkan beberapa project, beberapa custom marker yang kita buat, kita bisa gunakan untuk anak. Selanjutnya mungkin nanti mulai baru kita akan mengenal yang namanya cara buatnya kayak mana sih Bu Muji, Pak Novi, gimana cara buatnya, terus kayak mana cara masuknya, dan yang lain-lain nanti besok ya Bu Muji akan kita coba. Ya, insya Allah besok kita langsung praktek ya Pak Novi ya. Jadi semuanya besok usahakan menggunakan laptop yang sudah ada laptopnya, yang belum ada mungkin bisa nyimak dulu ya Pak Novia ya. Ya benar. Usahakan yang sudah ada laptop menggunakan laptop. Boleh ya pakai laptop lebih bagus kalau yang sudah ada laptopnya. Jadi lebih bisa langsung praktek juga bisa begitu kan. Sambil menyimak sambil praktek. Jadi lebih mengena. Atau yang memang Bapak Ibu saya nggak biasa, saya biasanya dengerin dulu, boleh. Silakanlah gunakan. Ya boleh, tidak apa-apa. Cara masing-masing gitu. Ya Pak Novia ya, Bapak Ibu, jadi pelatihan kita ini sifatnya fleksibel saja Bapak Ibu, jadi kita jangan terlalu kaku gimana-gimana, silakan saja kalau mau bertanya, kemudian setelah